Maaf ya, saya tidak anti kalau orang baca Quran dalam tulisan Arabnya. Bagus. Tapi kalau seumur-umur terus-menerus baca itu saja, kapan pesan Allah yang tersimpan di surat itu sampai kepada kita? Karena Quran itu hanyalah petunjuk. Hanyalah petunjuk. Kalau kita tidak merasa ditunjukkan apa-apa oleh Quran, berarti fungsi Quran sebagai petunjuk yang gak nyampe kepada kita. Dan itu dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Setelah alif, lam, mim, berikutnya apa? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya kitab ini hanya akan menjadi petunjuk buat mereka yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini kita tidak merasa ditunjukkan oleh Quran, berarti pertanyaan yang harus ditujukan pada diri kita. Jangan-jangan saya ini belum tahu bahwa diri saya bukan muttaqin. Apa muttaqin? Muttaqin itu dari kata dasar takwa. Sudah tahu nggak takwa menurut Al-Quran? Sudah tahu belum? Apa takwa menurut Al-Quran? Nah, takwa menurut Quran itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah sebuah prosedur yang diawali dengan wa id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Jadi gerbang utama takwa adalah Allah mengambil janji dari kita. Pernah berjanji gak kepada diri sendiri? Berjanji itu harus formal. Kalau kita transaksi rumah harus formal di depan notaris, tercatat di lembaran negara, maka akan keluar yang namanya hak milik. Makanya ada pejabat pembuat akte tanah. Kalau transaksi tidak dilakukan, disaksikan oleh notaris, kan transaksinya ilegal, bisa batal demi hukum. Transaksi kita dengan Allah harus ada saksinya. Maka di Quran dikatakan saksi ketika transaksi kita dengan Allah itu adalah para nabi, para rasul. Tapi kita sekarang tidak hidup dengan para nabi, para rasul. Allah sudah mengutus para utusannya sebagai penerus. Gelarnya sudah selesai di sana, sudah selesai. Tidak boleh ada lagi gelar itu, gelar ini. Sudah selesai sampai di sana. Tetapi para penerus tugasnya akan ada. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau. Aku beruntung dapat ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewaris." Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu?" Al-ulama, al-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Apa ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama? Cuma 3. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. 1, ciri pewaris ilmunya Nabi itu bisa membuka mata kalbu yang tertutup. Bisa membebaskan kebutaan mata kalbu, itu 1. Yang kedua, bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, bukan kutil, bukan kuman. Penyakit kulit yang berbahaya itu adalah ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Itu penyakit. Kalian ngerti diri kalian cuma luarnya saja, penyakit. Ngerti Quran luarnya saja, penyakit. Ngerti hadis luarnya saja, penyakit. Ngerti agama cuma luarnya saja, penyakit. Dan setiap penyakit kulit berbahaya karena menular. Jadi kalau kita masih gampang benci pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tanda bahwa kita mengidap penyakit kulit. Dan itu sangat berbahaya untuk persatuan, sangat berbahaya untuk toleransi. Karena kita akan menjadi manusia yang merasa paling benar, sehingga orang lain semuanya salah. Dan yang ketiga, ciri pewaris Nabi itu kata Quran, bukan kata saya. Dapat menghidupkan orang mati. Bukan orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Orang ini hidup tetapi mati, terutama mati kesadarannya.
Jadi kalau ada seseorang yang bisa membangkitkan diri kita dari kematian, kesadaran sehingga kita bangkit dan kita menjadi orang-orang yang sadar, itulah pewaris. Di luar itu bukan apapun dandanannya. Jangan tertipu. Saya sudah mencari yang kayak gitu dari dulu. Udah keliling dunia saya mencari mereka itu. Dan saya bersyukur bisa dipertemukan dengan guru-guru sejati. Dan ketemunya di pasar, di tempat yang tidak biasa. Karena orang yang semacam itu tidak pernah menampakkan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Karena dia adalah manusia biasa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Cari yang seperti itu. Maka leluhur kita mengatakan, mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Susah. Mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak itik di sungai. Susah. Dan mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak ikan di air. Susah. Gak ada jejak. Kalau bukan karena takdir Allah, cinta kasih Allah, gak akan ketemu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu guru, sang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursyida. Maka tadi ada istilah mursyid. Mursyid dari kata irsyad, irsyad itu cerdas. Mursyid adalah gelar bagi orang yang sudah melampaui kecerdasan pikirannya, sudah masuk di sidratil muntaha. Belajar agamanya sudah bukan intihan lagi, bukan apal cangkem lagi, tetapi sudah menyatu menjadi darah daging, menjadi akhlak. Sudah tahaluk bi akhlakillah, sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Cinta kasihnya tanpa batas, tidak pernah memilah-milah. Susah cari orang semacam itu kalau bukan karena karma baik kita.